Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duga Dendi. Pada hari ini, saya akan memberikan tips and trick bagaimana Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya yang akan mempublish artikel yang akan dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya ada beberapa publisher jurnal yang tidak kerjasama dengan Scopus, ada juga yang sebelumnya dia kerjasama terindeks, tapi dengan berjalannya waktu dia tidak kerjasama, akhirnya dia dikeluarkan oleh Scopus itu sendiri. Nah, setiap tahun Scopus merilis data-data publisher mana saja yang sudah tidak bekerja sama atau sudah tidak terindeks oleh Scopus itu sendiri. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tips and triknya. Oke, sebelum itu Bapak Ibu bisa subscribe channel saya Christian Ugadendi untuk mendapatkan informasi serta ilmu bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nah di hadapan layar kaca Bapak Ibu sudah terpampang web Scopus. Nah, di web Scopus ini ada Scopus Discontinued Source List. Nah, Bapak Ibu bisa klik. Nah, umumnya kalau misalkan di Scopus itu error, saya sudah mendapatkan datanya. Data publisher jurnal yang sudah discontinue. Nah, di web Scopus sudah dihapus, tapi saya berhasil untuk mendapatkan datanya. Datanya ini akan saya tunjukkan di layar kaca Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, di sini di sini adalah list jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks oleh Scopus. Nah, Bapak Ibu perlu cermati nih. Last process in Scopus, the content that will be the final coverage for these titles may not be available in Scopus. Berarti ini adalah publisher jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks Scopus. Bagaimana Pak mengetahuinya? Nah, dari list ini kita bisa mengecek kok. Kita bisa meng-compare atau mengklarifikasi benar apa nggak sih datanya. Oke. Data ini sudah saya simpan, jadi Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi video saya hari ini. Ya, silakan klik linknya untuk mendapatkan data di Excel ini. Nah, cara untuk mengecek, Bapak Ibu di sini kan ada ISSN-nya, Bapak Ibu tinggal diklik saja untuk memastikan apakah jurnal ini masih terindeks ataukah tidak. Cara paling mudahnya adalah kita copy saja ISSN ini. Saya coba copy, kemudian saya buka Scopusnya. Di sini ada pilihan sources. Saya klik sources. Oke, ketika sudah di sources, di sini ada pilihannya ISSN. Silakan Bapak Ibu klik. Bagi yang belum, di sini ada pilihannya ISSN. Tinggal diklik saja ISSN. Ya, pilih paling bawah. Kemudian kita masukkan yang tadi. Kita Ctrl V saja. Kita paste. Kemudian find sources. Oke, ini ketemu one result. Kita klik Academy of Marketing Studies Journal ya. Kita lihat di sini, Academy of Marketing Studies Journal, benar. Kita klik di sini. Oke, nah di sini yang paling penting adalah tanda ini, coverage discontinue in Scopus. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Jadi, bila Bapak Ibu memasukkan artikel ke sini dan accepted, kemudian dia publish, nah ini tidak akan terindeks oleh Scopus karena dia sudah discontinue sejak 2016. Ya, Bapak Ibu harus perhatikan ini. Nah, listnya ini bisa Bapak Ibu download, tinggal dicek saja publisher yang mana dituju, kemudian tinggal dipastikan apakah dia sudah discontinue. Apakah ada di Excel-nya ini. Kemudian setelah di Excel, Bapak Ibu bisa cross-check lagi di sistem Scopus yang tadi saya beri info dan tips and trick-nya. Oke, nah oleh karena itu, publisher yang Bapak Ibu tuju harus yang masih aktif. Nah, di sini di Excel juga ada memberikan warna orange, newly edit titles are highlighted in yellow. Nah,
kalau misalnya kita scroll ke bawah, nah di sini ada keterangan nih. Nah, ini adalah 3 jurnal baru yang discontinue. Nah, kalau kita lihat, recent discontinues, ada publication concern, metrics, dan lain sebagainya. Apakah dia plagiasi ataukah peer review-nya singkat atau tidak ada peer review-nya, itu akan menjadi pertimbangan Scopus untuk mengeluarkan publisher-publisher yang notabene tidak bisa perform secara baik, tidak bisa menjaga kualitasnya dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini adalah 3 jurnal yang baru. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, dimulainya kapan dia tidak terindeks? Nah, kalau kita lihat di sini, volume tahun 2020, berarti baru ya tahun ini. Kemudian, volume 29, berarti sebelum 29 ini masih terindeks. Kalau kita lihat di sini, berarti setelah 29, ya, issue 9, nah di sini didetailkan lagi per page range halamannya. Nah, setelah issue 9 berarti misalkan issue 10 berarti dia sudah tidak terindeks Scopus. Ataupun halamannya di atas 3325 berarti 3326 berarti dia sudah tidak terindeks oleh Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan itu. Pak, bagaimana dengan Skimago? Nah, Skimago itu tidak ada hubungannya. Skimago ini hanya untuk menilai saja apakah dia di Ki 1, Ki 2, Ki 3 atau dia belum mendapatkan SJR-nya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita lihat di sini, ISSN-nya kita kopas, coba. Nah, di sini tetap muncul kan? Oke. Nah, di sini tetap muncul. Nah, dia masih Ki 4, tapi dia sudah tidak bekerja sama atau sudah tidak terindeks oleh Scopus. Nah, oleh karena itu, Skimago kita hilangkan, jadi kita fokus di Scopus untuk melihat apakah publisher ini sudah aktif ataukah dia tidak aktif lagi. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu serta teman-teman harus mencermatinya apakah jurnal tersebut aktif atau tidak aktif, sehingga tidak merugikan Bapak Ibu untuk penerbitan jurnalnya. Ya, oke, paling itu saja dari saya mengenai informasi mengenai discontinued jurnal. Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini di deskripsi saya. Silakan diklik secara gratis untuk mendapatkannya. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu dapat bermanfaat serta dapat digunakan secara baik. Terima kasih dan salam akademia.